Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita akan memasuki musim yang baru, yaitu Summer Season. Bulan Juni ini kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema Hidup adalah Anugerah. Dan juga di bulan ini, kita akan mengadakan beberapa event seperti Father's Day dan juga Super Sunday. Ikutilah terus live stream ibadah FIC dan renungan singkat T180 bersama Pastor Sam. Hal yang lain juga, marilah kita bersama tetap menjaga kesehatan, menjaga diri kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemanah ilahi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita semua menyadari bahwa dalam hidup kita ini, kita ada di dalam sebuah peperangan, saudara. Kita ada di dalam sebuah peperangan rohani. Bagaimana iblis dan kerajaan kegelapan itu terus tidak pantang mundur, tidak menyerah, bahkan kerja overtime untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi kerajaan kegelapan dengan begitu luar biasa mengganggu, menggoncangkan kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya keluarga-keluarga. Ini yang harus kita sadari, saudara. Keluarga-keluarga. Banyaknya kuasa kegelapan dan banyaknya usaha-usaha dari iblis yang berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkan keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari, saudara. Kita ada di dalam sebuah masa yang seharusnya bukan membuat kita menjadi lebih santai, menjadi lebih saudara, lebih rileks dan tidak benar-benar menjaga kehidupan kita. Justru kita ada di saat-saat yang paling genting, saat-saat yang paling berbahaya, di mana iblis dan pasukannya itu dengan gencar berusaha menjatuhkan keluarga-keluarga orang percaya. Nah, ini harus kita sadari dulu, saudara. Ini hal yang pertama yang ingin saya lemparkan ke Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini ada di masa-masa peperangan, di masa-masa yang harus serius, di mana kita harus benar-benar menyadari dan memahami bahwa iblis tidak tinggal diam dan berusaha sampai pada akhirnya kalau bisa tidak ada yang pergi ke surga, kalau bisa semua ikut dia. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama, bagaimana kerajaan kegelapan berusaha menjatuhkan keluarga-keluarga daripada orang percaya. Nah, saudara kasih Tuhan, di awal introduction ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat seorang tokoh feminis yang menjadi salah satu leader, yaitu Gloria Steinem. Gloria Steinem ini dia pada awal-awal dia masih muda sempat jadi salah satu playboy bunny gitu, saudara. Majalah adult, dia jadi salah satu wanita yang ada di dalamnya, dan dia sampai masa tuanya itu dia memang menjadi salah satu tokoh untuk ya dikatakan untuk feminisme. Dan bukan hanya itu juga, dia juga tokoh-tokoh dari banyak grup-grup sosial di dalam negara ini. Nah, ada satu pernyataan yang menurut saya kita harus benar-benar mawas diri, karena memang sekali lagi kita hidup bukan di zaman yang semuanya makin mudah, tapi di zaman yang justru semakin berbahaya, di zaman yang semakin tidak bisa main-main lagi. Nah, Ibu Gloria Steinem ini bilang begini, saudara, bahwa pernikahan itu, marriage has existed for the benefit of men. Bahwa keberadaan pernikahan itu hanya untuk keuntungan laki-laki
dan dibikin legal, di mana di dalam pernikahan itu wanita yang dikuasai. Jadi pernikahan ini ada untuk kepentingan laki-laki dan untuk menindas perempuan. Nah, jadi dia bilang the end of the institution of marriage is necessary. Jadi dia berkatakan bahwa sangat penting untuk mengakhiri institusi pernikahan ini karena kondisi untuk memerdekakan wanita. Jadi wanita harus merdeka. Wanita nggak bisa terjajah oleh pria di dalam pernikahan yang akan membawa keuntungan hanya untuk laki-laki. Dan ini penting, necessary. Jadi penting sekali untuk diakhiri institusi pernikahan ini. Ini yang membuat saudara bukan hanya kita menjadi gelisah ya saudara. Tapi ini sebuah statement yang udah bukan lagi bodoh gitu. Tapi beyond our mind to comprehend. Bukan hanya sampai di situ saudara, dia bilang seperti ini, it is important to us, itu adalah sangat penting buat kita untuk menyemangati wanita untuk meninggalkan suaminya. Dan we must work to destroy marriage. Ini luar biasa saudara. Kita harus berusaha untuk menghancurkan pernikahan katanya. Ini sesuatu yang makanya dari awal saya katakan bahwa kita hidup bukan di era di mana semuanya tuh membuat kita menjadi santai dan enak-enakan terus, tetapi harus berhati-hati saudara. Dan dikatakan lagi, the nucleus family must be replaced, bahwa konsep keluarga itu harus digantikan dengan konsep keluarga yang baru. Di mana konsep keluarga yang baru itu adalah konsep individu yang hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Lah itu bukan itu bukan konsep keluarga lagi namanya. Jadi dia bilang konsep keluarga yang sekarang ini harus diganti. Nggak bisa orang tua, suami dan istri dan anak-anak nggak bisa. Harus diganti dengan satu format yang baru bahwa keluarga atau marriage itu terdiri dari dua individu yang memenuhi kebutuhannya bahkan kebutuhan banyak orang. Bukan hanya sampai di situ, bahkan dikatakan there must become a new way of looking at children. Bahkan anak-anak harus ada satu pandangan baru, satu prinsip yang baru di mana anak-anak ini sudah harusnya menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Bayangkan saudara, tanggung jawab dari masyarakat. Orang kucing sama anjing aja, binatang yang biasa, binatang piaraan ya, itu kan dipiara oleh satu orang atau dua orang ya. Nggak mungkin satu RT punya anjing satu gitu. Saudara pernah di Indonesia ada, kita punya RT ini ada anjing satu. Itu sesuatu yang kayaknya lucu dan aneh gitu saudara. Nah ini dikatakan bahwa anak-anak seharusnya itu udah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tetapi menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Ini kan sudah keterlaluan saudara. Dan ini dia pengikutnya banyak. Dan pengaruhnya besar sekali saudara. Bukan hanya dia pemimpin dari salah satu organisasi sosial. Dia ini punya pengikut banyak dan punya pengaruh sangat besar. Nah kalau orang-orang yang seperti ini saudara bayangkan bisa duduk di pemerintahan pusat, itu kita harus berdoa lebih keras lagi saudara. Amin. Itu kita harus benar-benar, ini udah bukan waktunya main-main lagi. Karena sekali lagi iblis dan kerajaan kegelapan ini dia pakai manusia-manusia model-model macam ini saudara. Untuk menghancurkan keluarga, khususnya keluarga orang percaya. Karena sebelum ada masyarakat, harus ada keluarga. Keluarga inilah yang nanti akan berkembang menjadi masyarakat. Nah, masyarakat model apa kalau keluarganya aja anaknya yang pelihara RT RW? Itu mau jadi seperti apa saudara? Nggak usah bilang yang pelihara ini Siti dan lain-lain. Sekarang kan juga banyak
Amerika ini dengan segala sistemnya ya saudara, kalau suami, istri, orang tua tidak didapati mampu untuk menghidupi anak-anak langsung diambil oleh social worker. Ada baik dan ada buruknya. Nah hari ini kita nggak akan bicara yang itu, tapi kita akan melihat bahwa bagaimana kita ini sedang ada dalam sebuah peperangan. Nah contoh yang lain yang saya ingin bagikan kepada saudara, contoh dari orang tersebut, J. Paul Getty. Nah Pak Getty ini memang berasal dari keluarga kaya. Papanya George Getty ini luar biasa. Dan Pak Getty ini waktu dia umur 21 tahun dikasih modal sama papanya yang adalah pertama seorang lawyer yang banyak membentuk hukum-hukum corporate law dan lain-lain. Dan setelah itu dia jadi orang yang berhasil di bidang oil atau minyak. Dan waktu dia dikasih modal, kalau sekarang mungkin kita lihat banyak orang-orang yang seperti Elon Musk, orang-orang yang punya Amazon, orang-orang yang berhasil yang beliau ini jauh lebih hebat sebenarnya. Dan maksudnya itu Elon Musk pada masa-masa itu saudara. Papanya lahir 1837 dan lain-lain. Nah dia tulis, dia punya autobiografi pada tahun 1930 dan ditulis oleh LA Times. Jadi Pak Getty ini waktu dia umur 21 tahun dikasih modal 10.000 US untuk dia punya investment. Dalam 2 tahun dia bisa gain 10.000 itu jadi 2 miliar US dollar. Dan akhir hidupnya bagaimana dia bisa bekerja sama dengan raja-raja Arab. Dan akhir hidupnya itu di puncak kejayaannya itu tertulis bahwa dia itu orang yang paling individu yang pernah dicatat. Orang individu yang kekayaannya orang yang paling kaya di muka bumi. Waktu masa itu saudara awal-awal 1910 itu belum ada bilioner, belum ada. Dia udah jadi bilioner dengan kekayaan 4 billion. Belum ada istilah bilioner. Orang masih jauh di bawah, dia yang nomor 1 duluan. Dan salah satu rumahnya itu dijadikan rumah dinas Mayor Los Angeles. Jadi siapapun nanti yang akan menjadi Mayor Los Angeles, jadi Pak Stefano mesti siap-siap ya kalau jadi Mayor Los Angeles, itu akan menempati salah satu rumah daripada Pak J. Paul Getty ini, yang dijadikan rumah dinas. Nah, orang yang menurut dunia berhasil, sukses, luar biasa. Tapi saudara lihat catatan di akhir kehidupannya. Dia bilang seperti ini, I have never been given to envy, save for the envy I feel toward those people. Dia bilang gini, saya belum pernah punya kecemburuan kepada mereka yang berhasil memelihara pernikahan dan rumah tangga mereka. Itu dia bilang. Saya begitu cemburu, saya begitu jealous kepada mereka yang mampu memelihara pernikahan dan rumah tangga mereka. Itu adalah sebuah seni, dia katakan, it's an art I haven't never been able to master. Sebuah seni, sebuah ilmu, sebuah kemampuan yang saya tidak pernah dapat belajar. Orang yang menurut dunia berhasil luar biasa saudara. Orang yang berhasil, orang yang luar biasa. Dia katakan saya itu cemburu kepada orang-orang yang mereka tuh pernikahannya berhasil. Pernikahannya tuh bisa berjalan. Nah Pak J. Paul Getty ini sangat cemburu. Dan dia mengatakan bahwa in my record, 5 marriages, 5 divorces, and in short 5 failures. Jadi di dalam kehidupannya saudara, seorang J. Paul Getty yang sangat terkenal, yang berhasil menjadi orang yang individu bukan corporate ya saudara. Kalau kita katakan Amazon, Elon Musk, itu Tesla dan lain itu kan bentuk-bentuk corporate, ini dikatakan individu yang
paling kaya masa itu adalah J. Paul Getty, lebih kaya dari papanya George Getty. Nah itu dia yang paling kaya, di akhir kehidupannya dia tulis memoir, dia tulis autobiografi dan dia bilang seperti ini. Dan dia katakan, aku ini orang yang tidak berhasil, I'm a failure. Dan di dalam pernikahan aku yang 5 kali dengan 5 kali cerai dan 5 kali kegagalan. Dia berkata seperti itu. Dan saudara saya akan lihat contoh yang kedua ya saudara. Ini surat akte keluarga yang saya dapat dari Kelurahan Beverly Hills alias google.com. Jadi ini dikata ya, itu Paul Getty anaknya George Getty. Tapi kita lihat anak-anak daripada J. Paul Getty, keempat anaknya ini, sebenarnya anaknya ada 4 atau 5 saudara. Timothy Getty itu salah satu cucunya. Jadi saya lihat anak-anaknya nggak ada yang benar semua. Contohnya yang ini Timothy Getty ini, anak yang lahir saat Pak Getty berusia 53 tahun. Dia meninggal tahun 58 usia 12 tahun karena tumor otak dan karena complication surgical. Menghabiskan masa pertumbuhan jauh dari sang bapak. Bahkan sang bapak tidak sempat pergi ke penguburannya. Karena apa saudara? Sibuk bisnis. Timothy Getty. Yang kedua paling terkenal, ini salah satu anaknya lagi yang waktu itu sempat diculik saudara. Sempat diculik. Ini kita lihat di sini saudara, John Paul Getty yang ketiga. Ini sempat diculik saudara. Nah penculiknya itu dia minta 17 million. Paul Getty nggak mau, dia bilang, saya nggak bisa 17 million. Bukan nggak bisa, duitnya sih ada. Tapi yang jadi masalah apa saudara? Dia nggak bisa nanti nggak bisa dapat tax deductible. Tax deductible saat itu hanya bisa bayar 2.2 million. Makanya saat ransom uang dari penculik 17 million nggak dibayar, telinganya dipotong. Begitu telinganya dipotong, dikirim ke bapaknya. Nih telinga anakmu nih. Akhirnya bapaknya bilang, ya gimana dong? Nah, mereka setuju, akhirnya bayar 2.2 million karena apa juga? Karena bapaknya bisa dapat tax deductible. Bayangkan, untuk anaknya uang lebih penting daripada anaknya. Dan saudara bisa lihat tuh sekarang cacat begitu habis. Satu-satu anaknya saudara, ini juga didapati di dalam pesta, udah dia overdosis, dia tusuk dadanya dengan garpu buat barbecue. Nah, saudara nggak tahu garpu buat barbecue, tanya Pak Leo. Pak Leo punya itunya punya banyak bentuknya kayak apa juga ada tuh. Jadi dia tusuk dadanya pakai itu. Jadi saudara bayangkan mereka ini yang secara anaknya juga yang terakhir ini Gordon sama juga begitu. Ini contoh saudara dari seorang yang sangat terkenal, yang berhasil sukses, tapi rumah tangganya habis, hancur. Makanya sejak awal saya katakan bahwa kita sedang hidup di sebuah zaman, di sebuah masa peperangan rohani yang sangat luar biasa. Iblis memakai pasukannya dari kerajaan kegelapan untuk menjatuhkan keluarga-keluarga. Kalau tadi yang pertama kita udah lihat bagaimana Gloria Steinem ini ya saudara, feminist activist leaders, dia bilang bahwa marriage has existed for the benefit of men. Pernikahan hanya untuk kepentingan dan keperluannya laki-laki aja. Karena itu institusi pernikahan harus diakhiri. Bukan hanya itu, dia bilang dia menyemangati wanita-wanita untuk meninggalkan suaminya. Kan dia bilang we must work to destroy marriage. Dan bukan hanya itu, pada akhirnya dia bilang kita harus punya prinsip dalam melihat anak. Anak sudah bukan lagi tanggung jawab dari orang tua, tetapi tanggung jawab dari entire society. Bayangin, anak harus jadi tanggung jawab Pak RT, Pak RW. Satu RT RW piara tuh anak. Udah bukan tanggung jawab bapak emaknya lagi. Ini kan udah crazy ya saudara. Contoh yang pertama, contoh yang kedua.
Bagaimana kita hidup di zaman yang sangat gelap, saudara. Dan bukan waktunya lagi kita untuk main-main, tapi justru ini kita harus berdoa lebih keras. Nah, kalau orang-orang semacam ini duduk di pemerintahan, saudara, kita mau jadi negara yang seperti apa? Kalau orang-orang seperti ini udah gak melihat pernikahan menjadi dua orang yang disatukan Tuhan, hanya individual live together to meet their needs of all people. Dan orang-orang yang di mata dunia berhasil, kaya, banyak uang, tapi hidupnya lebih dari nelongso, saudara, hancur. Nah, hari ini kita mau melihat, saudara, bagaimana kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca nanti satu-satu aja ya, saudara ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ini saya break it down di situ. Di dalam Mazmur ini, saudara, 127, ada dua tema besar, yaitu campur tangan Tuhan, dan tema yang kedua adalah semua berasal dari Tuhan. Campur tangan Tuhan dan semua berasal daripada Tuhan. Di dalam ayat-ayat tersebut dikatakan bagaimana sia-sia para penjaga. Nah, kalau saudara baca itu dikatakan adanya pembangunan rumah, pembangunan kota yang sama dengan pembangunan sebuah keluarga. Bukankah hidup kita ini masing-masing, kita sedang membangun hidup kita yang Mazmur berusaha membuat sebuah gambaran bagaimana manusia membangun kehidupannya seperti seorang tukang bangunan yang membangun rumah, seperti seorang penjaga yang menjaga kota, seperti seorang yang membangun keluarganya. Nah, ini yang pemazmur berusaha kasih tahu kita, saudara. Dan kita lihat bahwa di situ dikatakan, kalau saudara baca ayat-ayat itu ya saudara, kita lihat di sini nyanyian ya. Sesungguhnya anak laki-laki, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan daripada adalah suatu upah. Nah, selain dikatakan membangun kota, membangun rumah, membangun keluarga, juga Mazmur menyinggung masalah anak-anak ini, saudara. Nah, kata anak ini di dalam bahasa aslinya memang Ben, makanya Benjamin. Ada juga kalau anak perempuan itu Bath. Nah, rumah seperti Bethlehem, rumah roti. Jadi kata aslinya Beth. Nah, memiliki kedekatan dengan kata membangun, yaitu Bana. Nah, kita semua ini membangun sesuatu dalam hidup kita, saudara. Sebagaimana banyak bahan material bangunan, batu, kayu, besi, pasir, batu-batu bata, dan paku digunakan para pembangun, demikian pula anak-anak di sini diandaikan sebagai pilar, sebagai tiang di dalam sebuah keluarga. Nah, yang pertama, saudara, bagaimana kita sebagai tadi firman Tuhan hari ini dengan judul adalah pemanah-pemanah ilahi. Kita semua ini pemanah, saudara. Kita hidup di sebuah peperangan. Mau saudara laki-laki atau perempuan, kita ini pemanah. Kita ini pahlawan di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, kita harus di dalam kita mengawali, di dalam kita membangun hidup kita harus mengawali dengan membangun dasar. Segala sesuatu kita harus punya dasar, kita harus punya motivasi, kita harus punya alasan di balik semua itu. Dan bertepatan dengan Father's Day, ini juga saya singgung ayah yang mengerti dasar hidup. Dan bukan hanya dia mengerti, dia mempunyai dasar hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat bahwa di dalam apa yang ditulis oleh Mazmur di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah apa yang dibangun oleh usaha manusia, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Nah, kalau kita bicara soal dasar, saudara, di dalam hidup kita ini kita harus mempunyai dasar hidup. Kita harus mempunyai sebuah penggerak, sebuah alasan kenapa kita ada di dalam dunia ini, kenapa kita bekerja, kenapa kita berumah tangga, kenapa kita melakukan segala sesuatu. Kita harus punya dasar. Nah, negara Indonesia pun punya dasar, yaitu Pancasila. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, Paulus mengingatkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ini yang jadi ayat kunci. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Saudara, di dalam hidup kita ini, kita tidak dapat meletakkan dasar hidup selain Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita tidak dapat meletakkan dasar hidup kita adalah kerja keras. Dikatakan kerja keras dan kerja yang pintar. Work hard and work smart. Nanti bisa berhasil. Saudara, itu menurut dunia. Saudara tadi lihat J. Paul Getty. Zaman belum ada 1910, pada waktu dia tulis, dia punya autobiografi itu 1930 yang dicatat oleh LA Times. Zaman sebelum tahun-tahun itu belum ada bilioner kan saudara. Dia ini bilioner pertama dengan kekayaan 4 billion. 4 billion, belum ada istilah bilioner, orang masih jauh. Milionernya masih sedikit, dia sudah ada. Dan dikatakan dia punya salah satu quote tentang uang. Dia bilang uang itu, money is like a manure. Uang itu seperti kotoran, dia bilang. Manure tuh kayak kotoran hewan. Jadi dia bilang money is like a manure, you have to spread it out. Otherwise someone will smell it, dia bilang gitu. Uang tuh kayak kotoran, harus disebar, kalau enggak orang lain akan cium ada baunya. Orang ini sukses luar biasa saudara. Dikasih papanya George Getty 10.000 US pada waktu dia umur 21 tahun. Dalam 2 tahun 10.000 US bisa berubah jadi 2 million. Kalau mau tanya soal berhasil dan segala macam, he's the man. Tapi lihat hidupnya. Kalau orang dunia bilang, Pak yang penting kerja keras, work hard, and then work smart. Itu gak bisa dijadiin dasar saudara. Kalau orang jadikan itu dasar, orang mungkin jadikan, life is about networking. If you know good people at the good time and the right place, then you have it. Nah, orang ada bilang, networking dong, mesti networking sama orang-orang yang hebat. Gak bisa juga saudara. Kalau kita susah, siapa yang mau tolong? Orang-orang begitu gak akan lihat kepada kita. Kalau bilang, oh ini uang dari zaman dulu adalah segalanya. Kalau lihat saudara corona ini, bagaimana orang yang punya uang dan gak punya uang, sama aja. Orang mau menikah, orang meninggal paling sedih. Di Indonesia, gak peduli orang terkaya se-Indonesia. Begitu ketahuan meninggal, walaupun mungkin aja meninggalnya bukan karena COVID, tapi langsung COVID, bungkus, bakar, gak cuma 1-2 orang aja yang bisa nengok. Mau nangis gak tuh saudara? Mau bilang uang dari dasar, gak bisa. Jadi mau bilang kerja keras, kerja yang pintar, gak bisa. Bilang uang, gak bisa. Mau bilang networking, gak bisa. Mau bilang apa lagi? Jaga penampilan dan appearance dan lain-lain. Aduh saudara, gak bisa. Kita tubuh manusia ini terbatas dan sangat ringkih, sangat sensitif. Apa aja, kita di California, panas sih saudara, tapi kan lebih nyengat saudara. Kalau kita pakai begini sambar nanti belang nih. Aku jadi orang Asia biasa kan. Makanya orang Asia kalau ke tempat umum pakai payung, suka ditanyain, what happened, are you expecting the rain? Nah itu, karena it's only us yang begitu. Mau putih dan segala macam, appearance dan lain-lain. Semua mau dibikin apa yang secara dunia dapat dijadikan dasar. Tapi Paulus mengatakan,
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Amin saudara. Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit bagi kita dan memberikan kemenangan dan hidup keselamatan yang baru bagi kita, itu adalah dasar bagi orang-orang percaya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kebangkitannya, pengorbanannya, kesetiaannya itu yang jadi dasar hidup kita saudara. Itu yang jadi jangkar dari pengharapan kita. Kita boleh kerja keras, kita boleh segala macam, tapi itu bukan segala-galanya. Dan itu bukan yang terutama. Tetapi yang terutama adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan ke dalam hidupmu saudara. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini contoh-contoh yang sehari-hari kita udah lihat saudara. Bagaimana orang-orang yang berhasil akhir hidupnya mengenaskan sekali saudara. Tapi kita lihat di sini Yohanes 15 ayat 5 juga. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan saudara, kita gak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan. Kita khususnya kaum pria, kita bapak-bapak, kita diciptakan Tuhan berbeda dengan wanita. Kita diciptakan Tuhan goal oriented, kita diciptakan Tuhan memang sebagai alpha male, orang yang harus menaklukkan, orang yang sebagai provider untuk keluarga dan semua, orang yang punya tanggung jawab. Tapi saudara, ada banyak kali kalau kita nggak sadar tentang dasar hidup kita, tentang bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan, maka mudah bagi kita untuk tersesat di dalam kesibukan kita, tersesat di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari yang kita namakan bekerja. Makanya di dalam percakapan sehari-hari mungkin saudara pernah mendengar, iya Pak kalau saya nggak kerja kita nggak bisa makan. Nah kalau saya nggak kerja keluarga nggak hidup. Nah ini kata-kata yang memang sering kita dengar di obrolan biasa santai-santai saudara. Memang kedengarannya tapi salah itu saudara. Orang yang memberikan kehidupan adalah Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita pun bekerja, kita tahu kita bekerja bukan untuk uang. Uang itu yang berikan Tuhan saudara. Amin. Tuhan bisa berikan uang lewat cara apa aja. Zaman-zaman corona seperti ini, pandemik seperti ini saudara, ada banyak orang juga yang gulung tikar, banyak orang yang usahanya hancur, tapi ada banyak orang juga yang memang orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang taat, yang setia, Tuhan bukakan banyak jalan. Bagaimana anak-anak Tuhan yang bisa bahkan meraup keuntungan yang sangat besar. Bagaimana bisnis usaha mereka tiba-tiba punya satu channel yang baru, punya satu features usaha yang baru, produk-produk yang baru. Bagaimana justru di saat-saat mereka tergencet, tertindas, justru ada sarana baru tercipta. Ada produk baru yang tercipta. Itu karena orang-orang ini tahu bahwa mereka bekerja karena mereka harus memfungsikan talenta yang Tuhan berikan. Orang percaya dan orang tidak percaya kalau bekerja punya motivasi berbeda saudara. Kita bekerja bukan cuma untuk kita cari uang, kita memang perlu uang. Tuhan katakan aku tahu keperluanmu. Tapi kita bukan bekerja buat itu, kita bekerja karena kita memfungsikan talenta yang Tuhan berikan. Kita bekerja karena kita ini ambassador of Christ. Amin saudara. Kita ini perwakilan daripada kerajaan terang. Tuhan perlu kita di dalam pekerjaan kita, karena di dalam pekerjaan kita sekeliling atau orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Orang-orang yang seperti tadi ibu yang membilang bahwa udah gak ada lagi keluarga. Harusnya istri ninggalin keluarga lah segala macam. Bukankah kita ada di zaman yang seperti itu? Orang-orang yang memang sudah mencintai dirinya sendiri dan segala macam.
Kita yang adalah terang dan garam, kita harus ada di situ, saudara. Tuhan menaruh kita di dalam posisi-posisi, di dalam pekerjaan kita, di dalam jalan-jalan hidup kita, mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu, itu ada tujuannya. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau untuk kepentingan kita sendiri, saudara, kita jadi orang yang memang selfish, orang yang sangat egois, adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau ngelihat orang lain, wah dia lihat ini ada kesempatan apa, gue bisa bikin cuan sama dia nih. Bisa gue tipu apa segala macam. Inilah orang-orang dunia, saudara. Orang-orang dunia yang memang diajar untuk mencari kesempatan, menciptakan kesempatan, dan kalau bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk diri sendiri. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudara. Dan dari sini kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan untuk mereka menaruh dasar, yaitu Yesus Kristus. Pembangunan rumah, kota, dan keluarga di dalam kitab Mazmur itu, saudara. Nah, karena kita mengerti bahwa house dan home itu berbeda. House itu bangunannya yang dibangun oleh tangan. House itu kita kerja di mana kita bayar mortgage. Itu untuk house. Tapi untuk home itu sesuatu yang dibangun dengan hati. Amin, saudara. Yang dibangun oleh hati. Karena kita bisa punya house, mansion yang luar biasa. Tapi gak akan pernah jadi home sweet home. Kalau di dalamnya tidak ada dasar Tuhan. Amin, saudara. Kalau di dalamnya tidak ada dasar Kristus. Mau mansion, pembantu banyak, segala sesuatu ada. Tapi kalau di dalamnya hanya ada peperangan, hanya ada masalah, marah, dan segala macam emosi, dan segala macam hal-hal yang berasal dari dunia ini, untuk apa, saudara? Tidak ada ubahnya menjadi seperti rumah kos-kosan. Kalau suami tidur sini, istri tidur sana, ntar anak gak tahu, pembantu, waduh udah gak tahu. Tapi semua ada. Ini yang jadi tanggung jawab kita, saudara. Bagaimana kita membuat rumah, house itu menjadi home. Kita harus waspada kalau kita ada di zaman yang secara teknologi luar biasa. Bagaimana fungsi seorang ayah itu bisa digantikan oleh seorang babysitter profesional yang namanya televisi dan gadget. Di mana anak itu bisa tenang sini, papanya bisa cari uang. Supaya cari uang bisa beli TV yang lebih gede, beli gadget yang lebih canggih. Nanti anak sudah besar, masuk ke sekolah. Di sekolah ada professional counselor yang akan mengajar anak ini tujuan hidup kamu akan jadi seperti apa. Diajarlah sistem dunia, nilai dunia bagi anak ini. Dan orang tuanya, papa mamanya melepaskan. Ini yang disebut tanggung jawab kita, saudara. Nah, nanti saya akan panjangkan di bagian yang sininya ya, saudara. Yang kedua, mempersiapkan diri dan lakukan bagian kita. Ayah yang punya persiapan dan ayah yang bekerja. Ayah yang bersiap dan ayah yang bekerja. Nah, sini kita lihat ya. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sekali lagi, saudara, milik pusaka daripada Tuhan. Kalau sebelumnya anak itu menjadi pilar tiang dari keluarga, tetapi di dalam Tuhan anak bukan hanya menjadi tiang atau pilar, tapi dia juga menjadi milik pusaka daripada Tuhan. Nah, milik pusaka daripada Tuhan lalu dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, kita sebagai orang tua tugas untuk mendidik anak itu sampai Tuhan panggil kita dah. Mau anak itu udah punya anak lagi, kita punya cucu, mereka tetap anak kita. Amin, saudara. Sampai Tuhan panggil, itu pekerjaan orang tua memang. Tugas panggilan orang tua. Nah, dikatakan anak laki-laki ini milik pusaka. Nah, kalau bahasa Inggris dikatakan, di bahasa Indonesia tangan pahlawan. Nah, kita harus make sure kalau kita nih memang pantas nggak untuk disebut sebagai pahlawan.
dengan kita lihat lagi hidup kita lihat apakah kita sudah taruh dasar Kristus. Kalau kita sudah taruh dasar Kristus, kita hidup seturut firman Tuhan, well, kita ini pahlawan. Dan anak-anak kita ini seperti busur panah yang adalah milik pusaka. Nah saudara, ini memang tadi saya katakan kita hidup di zaman peperangan ya. Nah kalau pahlawan dan arrow, panah itu saudara, ini dikatakan milik pusaka nih seperti senjata pamungkas bahasa Indonesianya yang lain. Jadi milik pusaka ini jadi dia punya arrow, dia punya panah, ini sebagai senjata pamungkas. Saudara tahu ya kalau senjata pamungkas itu senjata yang paling terakhir dikeluarkan, ya kan? Senjata yang paling canggih lah. Jadi mungkin pertama mungkin pakai apa ya, pakai kayu lah atau apalah gitu. Double stick mau pakai apa gitu ya. Dia punya pamungkas itu dia punya panah. Makanya dikatakan milik pusaka. Milik pusaka itu yang paling terakhir. Dan itu yang jadi kebanggaannya dia. Makanya di ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh. Dulu waktu perang saudara, biasanya sebelum perang itu ada perwakilan antara negara yang perang, negara A, negara B, maju ke tengah. Ada pembicaraan, jadi sebelum perang kita mau cari sepakat deh. Kamu bisa nggak misalnya dulu kamu bayar saya sekian, saya kasih sekian, itulah. Ada pembicaraan. Kalau ketemu sepakat nggak jadi perang. Tapi kalau nggak ketemu sepakat, oke kita perang. Itu. Nah ini dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, ia tidak akan mendapat malu. Orang-orang yang sebenarnya keberhasilan atau kebanggaan dari seorang, khususnya seorang laki-laki, itu ternyata bukan keberhasilan dia banyak uang atau apa segala macam saudara. Adalah anak-anaknya. Kalau anak-anaknya jadi orang semua, tanda kutip ya dari lahir ya dia kan anak kita. Kalau dari dia udah berhasil dan segala macam, itu punya kepuasan yang gak bisa dinilai dengan uang. Makanya dikatakan kalau orang-orang pahlawan ini buat busur panahnya itu, pada saat dia bicara dengan musuh-musuhnya tuh dia gak dapat malu. Dia gak akan, kamu nih mana itu kok masa mau pergi berperang begini, panahnya aja nggak ada, panahnya satu tapi bengkok panahnya begini mendapat malu. Karena apa? Bukan hanya musuh bukan saya bicara tentang manusia yang lain saudara, iblis. Iblis ini kan suka apa ya, suka hasut kita, suka bilang kamu nih nggak bakal bisa lah, kamu nggak bakal berhasil lah. Orang dulu kamu gagal ini, dia kan paling suka bikin kita begitu saudara. Nah kalau kita sudah benar, kita sudah lakukan tugas kita saudara, dia gak akan sembarang bisa berani ganggu kita. Saudara ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus ada usir iblis, waktu diutus gitu ya. Iblis bilang, Paulus, dia bilang, Musa saya kenal. Dia bilang murid-murid Tuhan Yesus, Musa saya kenal, Abraham saya kenal, kamu nih siapa? Nah gitu. Kalau kita sebut kita orang Kristen, tapi hidup kita nggak karuan, terus kalau ada apa-apa kita, nanti iblis juga bisa ngomong gitu, saya kenal ini Abra segala macam, kamu nih siapa gitu. Kitanya bisa jadi begitu saudara, karena apa? Kamu kok perkataan dengan perbuatannya nggak sama nih. Jadinya iblis bilang, nah ini. Nah dari situlah pada saat pasal ayat yang 5 ini selalu berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, ia tidak akan mendapat malu. Iblis nggak sembarangan, dia bilang oh iya saya nggak bisa sembarangan sama dia nih. Dia juga nggak bisa main-main. Nah dari sinilah saudara, panah anak itu dikatakan di sini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah sesungguhnya ya saudara, latar belakang daripada ayat ini di ayat-ayat sebelumnya itu memberikan sebuah pengertian begini. Sebenarnya anak-anak kita ini lahir itu bukan langsung jadi anak panah. Bukan langsung jadi anak panah. Dia mungkin jadi sepotong kayu aja. Sepotong kayu gitu. Tapi tugas kita bikin dia
jadi anak panah. Itu tugas kita. Dia gak mungkin lahir langsung jadi panah, enggak. Kita yang ajar dia, kita yang bentuk. Makanya dibilang kalau kita punya panahnya itu kuat dan cara kita panah benar, maka anak kita akan sampai di target. Sampai di target. Karena panahnya lurus kuat dan anak panahnya itu juga lurus, nggak bengkok. Adalah kerinduan kita orang tua, saudara. Kalau kita punya anak ya, sehat, lahir, batin, emotional, and mentally. Itu. Mau dia pintar seperti apa, tapi kalau mentalnya ada sesuatu yang nggak benar, itu kan buat kita juga kepikiran, saudara. Gimana anak ini kok begitu ya? Dia suka yang bahaya-bahaya gitu. Kan banyak kalau kita lihat di Instagram orang anak-anak muda, saudara, apalagi di China sana, naik-naik ke gunung, naik-naik ke gedung-gedung gitu kan. Suka di atas tuh, suka akrobat gini-gini. Banyak yang jatuh. Dia pikir nggak ada gravitasi di situ kali. Banyak tuh, daredevil begitu-begitu. Itu apa ya? Adrenalin inilah. Tapi menurut saya something not quite right tuh sebenarnya. Nah kita, tugas kita inilah, tadi saya bilang kalau tugas orang tua bisa digantikan oleh profesional, nanti kalau di sekolah diajar. Oh semua manusia sama, kamu harus menghargai begini-begini, makanya ajaran-ajaran LGBTQ+, sekarang udah plus tuh saudara. Diajar, sama. Diajar kamu nanti harus pilih, kamu mau jadi laki-laki atau perempuan, diajar. Walaupun kita tahu dia lahir, ditulis sama dokter, tak selamat bu anaknya perempuan, udah. Tapi begitu gede masuk sekolah diajar sama sekolah, kamu bisa jadi laki-laki. Nah kita papanya gini, wah gak apa-apa di sekolah, papa cari uang lagi supaya masuk sekolah yang lebih bagus, lebih sesat lagi dia diajar. Nah loh gitu. Nanti begitu kita udah nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ajar di dalam rumah, kasihlah tugas chores yang bikin bersih ini dong, ajar ini. Kalau kita lihat dulu ya saudara, bagaimana bapak-bapak tuh yang ngajarin anaknya ganti oli apa segala macam, perkakas apa segala macam, itu kayaknya lebih gimana ya, ajar ini dari kecil mesti belajar kerja keras nak. Mesti belajar gini, ini belajar untuk bisa dipercaya, belajar bicara yang jujur, belajar begini-begini, luangkan waktu. Makanya kadang-kadang kita di sini, kita pergi liburan sama anak-anak, bicara sampai telinga mereka panas, nggak apa-apa saudara. Tapi pasti itu ngomongan kita masuk di dalam sini. Ya saya saksinya, waktu saya muda pun mama saya bicara terlalu cerewet, minta ampun saudara, aduh. Tiap duduk di rumah, itu bikin saya nggak betah. Saya makanya punya nyewa kamar kos di luar, kalau nggak suka pulang, saya pulang cuma cuci baju. Karena nggak suka diomongin. Mama saya ngomong sampai bilang, "Ma itu bisa diem nggak sih?" Sampai benar-benar. Tapi itulah tugas kita, saudara. Kita orang tua itulah di situ. Busur panah itu, anak panahnya itu kita iniin. Dan harus dari dia kecil. Ya kalau udah gede ya kita serahkan sama Tuhan aja. Semua ada waktunya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu kapan untuk kita bicara, kapan kita untuk ini. Tapi di sini menjadi peringatan bagi kita bahwa di dalam hidup kita ini harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita tahu tanggung jawab kita. Kita tahu apa yang harus kita doakan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa nilai-nilai kehidupan harus kita transfer kepada Dia, harus kita estafetkan kepada mereka itu saudara. Nilai-nilai kehidupan, apa yang kita terima daripada Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu harus sampai kepada mereka. Itulah yang dinamakan kekayaan hidup saudara. Kebahagiaan. Ayah bertanggung jawab mengakomodasi hadirat Tuhan yang akan memberi keamanan bagi keluarga. Bukankah rumah itu juga bukan hanya bicara mengenai sebuah keluarga, tetapi rumah juga bicara mengenai kebahagiaan dan keamanan. Makanya ada istilah
nggak ada yang seperti di rumah. Kalau kita pergi melancong sampai ke ujung bumi pun, pasti kita ada rasa udah time to go home, masih udah waktunya pulang. Karena mau semua indah kayak apapun, nggak ada yang lebih enak dan lebih nyaman daripada di rumah. Amin saudara. Jadi rumah juga bicara soal kebahagiaan dan keamanan. Nah, tugas para orang tua, khususnya para ayah juga mengakomodasi hadirat Tuhan. Mengakomodasi semua Tuhan yang bikin ya saudara. Cuma Tuhan yang sanggup rubah hati manusia sih. Saya juga di sini sama, tugas saya mengakomodasi hadirat Tuhan. Bagaimana saya usahakan tempat ini at least rapi, at least nggak bau, AC-nya enak, semua orang datang duduk bisa denger. Kursi semua pastikan nggak ada yang nyet bunyi-bunyi. Jadi orang datang juga orang terakomodasi untuk ketemu Tuhan gitu. Kalau datang sini terus pertama AC-nya udah masalah, nah itu kan kita udah bekipas kan. Udah bekipas, ibu yang di belakang ngelihat, ini pasti tadi nggak keramas. Nah itu kan udah jadi itu lagi buat orang lain. Mau ini akhirnya saya udah mau 45 menit nggak ada yang denger. Semua kan itu kan kacau kan, gara-gara apa? Nggak ada yang udah belum lagi gini, ntar udah makanan dipanasin. Hari ini kayaknya makan pete lagi. Udah sibuk semua kan, udah nggak karuan lagi dah. Udah pakai apalah, itu kan tugas saya mengakomodasi, mengatur. Oke, lagi gini, pintu ditutup, nanti mungkin pas persembahan atau apa, makanan kalau ada apa-apa. Itu kan sama seperti kita orang tua juga begitu saudara. Mengakomodasi keadaan di rumah. Jadi uruslah keadaan rumah seperti apa, jadi anak-anak pulang juga nggak akan jadi, gue mending tinggal di sana. Nah itu, mengakomodasi hadirat Tuhan dengan adanya kasih sayang, adanya satu damai yang datang daripada Tuhan. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran. Dikatakan didiklah tuh. Ada kata-kata didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di dalam kita mendidik pasti ada disiplin juga saudara. Di dalam kita mengajar, di dalam kita menasehati, pasti anak itu juga ada yang gak suka sama kita juga. Tapi dikatakan didik dan ajar nasihat. Itu semua berbeda dengan bikin anak itu jadi marah. Kita juga tahu gitu sampai poin yang mana. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Banyak saudara anak-anak yang bermasalah karena ya mungkin masalah dalam rumah tangga, orang tua, suami, istri dan lain-lain. Anak selalu jadi korban. Jadi sebelum orang tua melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu atau mengeluarkan perkataan yang seperti apa, pikir dulu jangan sampai ada apa-apa nanti sama anaknya. Karena kata-kata itu dibawa terus sampai dia besar. Nah ini yang harus dikatakan hati-hati supaya jangan tawar hati anakmu. Nah yang tadi kita lihat di sini ya saudara, milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini bagaimana kita diingatkan Tuhan bahwa kita sebagai para ayah khususnya, kita sebagai orang tua adalah sebagai pemanah seperti seorang pahlawan di hadapan Tuhan. Dan anak-anak kita itulah yang merupakan milik pusakanya Tuhan. Sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kita melihat bagaimana usaha iblis dalam menghancurkan keluarga-keluarga. Karena itulah tadi yang pertama kita menerima firman Tuhan, kita harus punya dasar. Bagaimana hidup kita punya dasar, taruh dasar yang teguh Tuhan kepada anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana kita harus juga bekerja, orang tua. Bukan kita bilang bekerja dalam hal mencari atau menafkahi secara keuangan, tapi menafkahi secara emosi dan menafkahi secara mental buat anak-anak itu. Dan ayah yang selalu punya persiapan. Kita harus punya persiapan untuk apa aja saudara.
untuk hari hujan, hari panas, dan apa aja. Dan itulah bagaimana kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Karena pada saat kita tidak mampu, dikatakan orang-orang, Tuhan memberkati orang-orang yang tidur. Orang-orang yang tidur, orang-orang yang justru dia tahu bahwa wah, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, kesusahan besok itu untuk besok. Jadi kalau ada hari ini, dikatakan firman Tuhan, kasih dan kuasanya selalu baru setiap hari. Kenapa selalu baru, saudara? Karena Tuhan tahu hari itu pasti kita punya masalah. Jadi Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa dan anugerah, itu setiap hari baru buat kita, supaya kita gunakan itu menghadapi masalah kita hari itu. Hari itu anak kita bikin masalah apa? Oke, hari itu kita pulang ke rumah, kita pulang dari pekerjaan, kita tahu, wah hari ini masalah gak akan ikut saya sampai ke rumah lah. Masalah udah tinggal, besok ada lagi yang lain, saya gak mau terlalu memikirkan. Saya mau istirahat, saya akan berikan itu semua kepada Tuhan. Atur semua itu kepada Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu itu saya ada sedikit deep conversation sama mama saya ya, pembicaraan yang agak dalam juga gitu. Dan akhirnya mama saya cerita gitu, kenapa tuh mau supaya kamu dipersembahkan jadi hamba Tuhan. Jadi dia cerita, dan bagaimana dia cerita setiap kesulitan yang ada. Setiap kesulitan. Sampai kesulitan yang pertama waktu saya mau masuk sekolah Alkitab itu, saudara. Saya juga masih berusaha untuk menghindar. Masih berusaha untuk menghindar. Berusaha untuk menghindar, tapi mama saya bilang, kalau kamu itu nanti enggak memenuhi, kamu pergi sekolah lah. Nanti kamu pergi, kamu doa di sana, kamu tanya Tuhan, kamu yang ini apa enggak. Saya bilang, enggak, saya enggak mau. Saya bilang nanti saya pergi, ya saya ribut aja lah, saya mungkin berantem biar disiplin, diusir dari sekolah, saya udah gitu aja. Saya ancam mama saya balik gitu. Terus itu, ya udah terserah kamu. Nah mama saya bilang, waktu abis mama bilang gitu, dia masuk kamar, dia udah nangis sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, itu saya udah gak tahu mau bikin apa lagi sama anak itulah tuh. Nah, Tuhan yang atur aja. Tuhan yang itu saya udah, anak paling keras gini. Nah itu saya gak pernah tahu. Jadi dia cerita gitu, waduh, saya ya nangis juga saudara, maksudnya. Ya ampun dulu, kalau bisa lihat zaman dulu anak seperti ini, saya juga mungkin kali sebel juga gitu sama saya dulu, sok tahu gitu kan. ini anak paling. Tapi gitu mama saya bilang, ya udah mama nggak ngomong, udah masuk situ mama doa aja gitu. Jadi dia bilang gitu, tapi tahu nggak, besok pagi tuh kamu tiba-tiba ketok kamar mama, minta uang untuk belanja itu, odol dan lain-lain. Sampai saya kaget gitu, kata mama, ih kok anak ini mau ya gitu. Jadi mama saya lihat di dalam kekerasan hati saya itu ya, selalu Tuhan tuh yang masuk, turut campur, langsung bikin hati saya gitu. Walaupun saya tahu juga, gue gak demen gitu. Ini paling saya gak suka gitu, paling sampai terakhir-terakhir itu saudara, sampai masuk itu juga. Mama saya bilang, tapi besok pagi kamu bisa begitu. Langsung mama urus transportasi semua masuk ke sana. Dan kamu gak pernah keluar dari sekolah itu sampai selesai. Itu kalau bukan Tuhan. Nah dari situ saudara, kita bisa orang tua ya saudara, kita usaha apa aja yang sebisanya kita lah. Kita bukan hanya memprovide uang dan segala macam, tapi kita bisa lah, maksudnya sampai capek hati gitu. Sampai emosi ini udah gak tahu mau bikin. Capek fisik, capek tubuh itu sebenarnya lebih mendingan. Karena kita pulang tidur, seger. Tapi kalau capek hati nih saudara, udah tidur berapa jam bangun, itu masih aja kita rasa, ini kok hidup jadi begini amat ya, ini kok, kenapa anak satu ini kok kayak, aduh gitu. Ini kayak bapaknya, atau pokoknya segala macam lah. Kita jadi, kita usaha menyenangkan dia lah. Kita usaha beli hatinya dia, kita usaha, oke,
Kamu maunya apa? Saya ini deh, oke begini-begini. Kamu mesti gini-gini, kita berusaha mengubah dia. Kita berusaha untuk supaya dia ngerti gitu ya. Dia ngerti, dia get it, dia tangkap, dia lihat. Tapi kan anak itu lahir di Amerika. Anak itu udah dari kecil dia sekolah, dia anaknya benar-benar menurut kita, nih anak emang anaknya lebih segala-gala buat dia tuh, dia harus tahu reasonnya apa. Dia harus tahu, anak ini nih harus tahu secara perhitungan matematikanya seperti apa. Tuhan, saya mau menjelaskan Tuhan seperti apa buat dia ini. Kalau anaknya udah begini, udah sekolahnya titelnya jauh lebih tinggi daripada saya kalau udah dia jauh lebih ngomongnya lebih hebat. Saya mau bikin apa nih? Nah, dalam saat yang begitu ya saudara, kalau kita sudah lakukan segala yang kita pikir kita udah lakukan, kita tinggal terus bergantung kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya udah kerjakan semua ya Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan paling mampu untuk rubah dia. Tuhan paling mampu untuk angkat dia lagi. Tuhan paling mampu untuk rubah hidupnya itu. Kita orang tua udah pusing urusin sekolahnya, bulak-balik kemana ke situ, segini sampai kita nggak tahu kamu nih maunya gimana sih gitu. Kamu mau dibikin apa lagi gitu. Kamu biar mau mama mau mati aja cepet gitu ya. Kamu papa ini udah begini mau gimana lagi. Sepupumu apa semua udah papa mama kasih. Tapi kamu masih begini nih mau gimana? Saudara, mungkin yang kita bisa ngomong seperti itu hanya ke Tuhan, saudara. Satu hal yang saya mau ajak saudara, jangan berhenti berharap dan tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Amin saudara. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti mengandalkan Tuhan dan mengajak campur tangan Tuhan, bukan hanya mengajak campur tangan Tuhan saudara. Tapi segala sesuatu libatkan dan utamakan Tuhan. Sebelum bicara ke dia, saudara berdoa dulu. Sebelum saudara lakukan sesuatu, saudara berdoa dulu, biar Tuhan ini saya mau jemput dia, saya mau ketemu dia nih, mau ajak makan, mau begini. Biarlah Roh Kudus hari ini jalan sama dia nih semuanya tenang. Jalan sama dia, kita gak ada ribut lagi, gak ada argumen. Jalan sama dia, biar dia mau denger, saya cuma ngomong sebentar. Tapi biar Tuhan atur, biar dia buka telinga, semuanya biar Tuhan yang atur. Nah ini aja saudara, bagaimana kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau semua saudara udah kerjakan ya, saudara doa buat dia tiap-tiap hari, saudara atur segala macam, keselamatan itu datang daripada Tuhan. Amin saudara. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ini yang sering kali jadi masalah. Kita maunya bahwa saya udah begini, waktu ini kan saya udah mau pensiun nih. Kalau dia belum bikin apa-apa ini, waduh. Nanti mau sekolah mau apa nggak jelas. Ini kita udah mau pensiun, uang udah nggak kayak dulu nih. Udah bahaya, tapi kok ini masih di situ aja gitu. Nah kalau kita pikir Tuhan kan tahu ini clocknya udah mau dikit lagi udah ending, udah habis Tuhan. Dan dia masih umur segitu masih nggak tahu mau ngapain lagi. Aduh, jadi kita juga kadang-kadang di dalam argumen dan pergumulan kita berusaha untuk seperti minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, saya mau mengajak saudara bahwa waktunya Tuhan waktu yang paling indah. Kalau misalnya sampai saudara pensiun pun, mungkin sampai saudara tiba-tiba dipanggil Tuhan dan segala macam, lihat jalan hidup anakmu itu, cucumu itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Asal saudara pegang perjanjian sama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kan saya share sama saudara bahwa orang-orang yang tinggal sama Tuhan itu, Tuhan ingat perjanjiannya bahkan sampai ribuan keturunan saudara. Ribuan keturunan. Jadi kalau kita sama Tuhan tinggal erat, Tuhan akan ingat perjanjian kita sama Tuhan. Tuhan, saya mau bernasar sama Tuhan, saya mau janji sama Tuhan, saya mau jaga hidup saya. Cuma Tuhan, permintaan saya anak saya. Permintaan saya cucu saya, permintaan saya ini keluarga saya. Tuhan, saudara, Tuhan akan indahkan itu semua. Kalau saudara serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan kita. Amin saudara. Dia tidak pernah gagal. Amin saudara. Tuhan tidak pernah
gagal. Amin saudara. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Haleluya. Hari ini saudara biarlah kita dibangkitkan, kita diberi semangat yang baru oleh Tuhan. Para orang tua kita, opa, oma semua, kita percaya saudara bahwa keluarga kita, anak cucu kita itu lebih penting, lebih daripada segala sesuatu. Lebih penting daripada uang. Tapi tidak lebih penting daripada Tuhan, tapi lebih penting daripada uang. Kalau contoh yang tadi bagaimana J. Paul Getty itu saudara, cucunya diculik, dia gak mau bayar, telinganya dipotong tuh. Cuma dia bilang, oh kalau saya bayar saya gak bisa dapat tax deductible. Nah sekarang kekayaannya banyak, makanya kalau saudara lihat di LA ada beberapa tempat Getty Center, yaitu dari keluarga mereka. Tapi kita belajar bagaimana Tuhan menaruh semua di depan mata kita saudara, supaya kita belajar. Sebagai peringatan, Rasul Paulus katakan mengenai seperti bangsa Israel. Ini contoh dan peringatan, supaya jangan kita seperti mereka. Tapi biarlah pada sore hari ini saudara, Tuhan mau kembali kuatkan kita, bergantung kepada Tuhan. Dasar, yang penting kita tahu dasar kita ini Tuhan Yesus. Motivasi kita menyayangi anak kita, motivasi kita bekerja, motivasi kita berusaha, motivasi dan penggerak dasar kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Itu sudah cukup dan itu adalah kunci. Saudara akan melihat bagaimana kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau melihat setiap ayah, setiap orang tua, opa, oma di dalam ruangan ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu air mata kami, Engkau tahu segala bentuk hati kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu, kami tidak akan melepaskan Engkau ya Tuhan. Kami mau menaruh Engkau sebagai dasar, sebagai kekuatan yang teguh dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang sanggup untuk mengubah hati manusia. Kami hanya mampu melakukan apa yang kami mampu lakukan. Kami hanya mampu berdoa, kami hanya mampu menjaga hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu pada hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita, menjadi kuasa yang baru di dalam hidup kami. Supaya kami tidak goyah, kami sadar iblis berusaha untuk menjatuhkan setiap keluarga. Tapi hari ini kami berdiri teguh, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan dan pemagaran daripada kuasa Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Memagari suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kami semuanya diikat bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat, segala kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biarlah pertobatan itu akan datang, keselamatan dan kehidupan daripada Tuhan akan terjadi di dalam anak-anak dan cucu-cucu kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan dengan penghargaan Hari Ayah. Jadi saya mengajak yang bapak-bapak bisa maju ke depan. Nah, nanti lampunya bisa dinyalakan. Bapak-bapak bisa maju ke depan. Iya. Selamat datang. Ya ampun. Tante Eng udah lama sekali. Iya. Bapak-bapak mohon maju ke depan.
Iya. Nah, nanti para jemaat silakan bangkit berdiri. Nanti mungkin Pak Aseng bisa minta mikrofon satu dikasih ke Tante Sin. Nanti minta Tante Sin berdoa pertama, nanti saya yang terakhir ya. Udah Pak Aseng ya. Sorry ya. Maju ke depan bapak-bapak ini. Masih Om. Oh iya, biar di tengah-tengah jadi bisa minta ya. Bisa minta ibu-ibu ada yang foto. Minta Tini foto ya. Nah, Pak Michael silakan. Jadi ini pas 2, ini pada Pak Michael sini. God bless. Nah, Pak. Nah. Toto, enggak pakai ini, jangan dipakai ini nih. Semua enggak pakai masker. Copotin dulu ya. Nah, ya. Masuk. Nah. Ini yang kelihatan. Ini yang kelihatan ya. 8 orang. Nah, haleluya. Terima kasih. Saudara tetap di depan, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa atas nama jemaat-jemaat dan para istri dan ibu-ibu yang lain, saya mengucapkan selamat Hari Bapa. Kami diberkati oleh kerja keras, kesetiaan, dan segala sesuatu yang sudah Bapak-bapak lakukan di dalam keluarga, rumah tangga, dan di dalam kehidupan ini. Karena itu kami mau mendoakan bapak-bapak sekalian. Jadi mari kita tundukkan kepala saudara. Nanti Tante Sin akan berdoa pertama, saya akan tutup ya. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami sembah, kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini kami boleh datang dalam rumah-Mu, mendengarkan kasih-Mu, mendengarkan Tuhan apa yang terpendam, yang kami tidak mengerti. Tetapi terima kasih sore hari ini firman-Mu mencelekkan mata rohani kami, bahwa apa yang kami naikkan kepada Engkau, kami harus terus, tidak berhenti. Tetapi ada waktunya Tuhan menjadi jawaban. Engkau berkati bapak-bapak yang ada di depan ini, juga yang mungkin tidak hadir. Biarlah Engkau berkati mereka dengan mengetahui sebagai Bapa apa tugas mereka. Bukan hanya mencari nafkah, tetapi bagaimana caranya hubungan istri, anak-anak, dan keluarga semuanya. Engkau berkati bapak-bapak ini dengan kesehatan Tuhan, dijauhkan dari apa yang tidak berkenan. Pakai sisa hidup mereka tetap menjadi tiang doa, menjadi Tuhan contoh, menjadi saksi dalam seisi rumah tangganya. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani. Terima kasih juga untuk berkat-berkat jasmani, di mana Engkau telah menjanjikan bahwa keselamatan semua yang dibutuhkan rumah tangga mereka satu persatu, Tuhan is in control. Terima kasih Tuhan untuk hari yang bahagia ini. Biarlah firman yang didengar boleh merubah apa yang masih belum berkenan kepada Engkau.
dan sisa hidup mereka tetap di dalam pengertian, lebih mengerti di dalam pertobatan untuk melayani Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera, sukacita, air hidup ada dalam rumah tangga bapak-bapak yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka dirobahkan. Firman yang mereka baru dengar, biarlah boleh menjadi rema. Tidak lagi yang lama, tetapi dijadikan bapak-bapak yang lahir baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh kasih, kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan, pada hari ini juga kami mau membawa dan mempersembahkan Pak Toto, Pak God Bless, Pak Michael, Pak Redi, Pak Aseng, Pak Leo dan Pak Stefano, dan hamba-Mu Tuhan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba mau berdoa biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di atas kehidupan kami. Kami adalah kepala rumah tangga, imam-imam di dalam rumah tangga. Kami berdoa biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi turun di atas kehidupan kami masing-masing, dan akan memampukan kami sebagai imam-imam Allah di dalam keluarga kami, di atas istri, anak-anak dan cucu-cucu kami semuanya. Kami berdoa biarlah dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Ada kuasa dan ada urapan Allah yang baru di dalam kehidupan kami. Pakai setiap perkataan kami, sikap kami alaskan semuanya di dalam kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa dijauhkan dari kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu kami, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah pemagaran di dalam kuasa Tuhan memagari pikiran, hati, kehendak, dan seluruh kehidupan kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan. Happy Father's Day. 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 God bless. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Haleluya. Iya, sambil kita masih bersalaman, kita akan dengarkan pengumuman oleh Pak Samuel Gosal. Silakan. Excited saudara, sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan. Jadi mohon para petugas bisa bersiap-siap untuk mengedarkan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadirat Tuhan yang manis di tengah-tengah kami. Tiba waktunya kami akan menyembah Tuhan melalui persembahan kami, lewat apa yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu di dalam hidup kami. Kami kembalikan dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Instrumennya juga gak apa-apa sembari mempersembahkan ya. Sambil persembahan dijalankan Bapak Ibu Saudara, worship songnya bisa diputar lagi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Atas persembahan
rumah secara virtual bisa menggunakan Zelle atau Venmo dengan username faithfulfic@gmail.com, atau yang mau memberi cash atau cek bisa menghubungi Pak Samuel Gosal. Nomor telepon tertera di screen saudara. Baik, kita akan dengarkan pengumuman dari Pak Samuel Gosal. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara-saudara semua. Happy Father's Day kembali untuk bapak-bapak di sini dan semua bapak-bapak yang watching di dalam virtual. Happy Father's Day again. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang baru saja diberikan oleh Pastor Semi yang luar biasa. Kalau saya melihat apa yang Pastor Semi berikan kepada kita tentang Gloria Steinman dan John Paul Getty, itu semuanya contoh-contoh yang sangat negatif untuk sebuah keluarga, karena terus terang banyak di Amerika yang perkawinannya tuh gagal seperti John Paul Getty. Amerika ini adalah capital of the divorce in the world. Paling banyak divorce di Amerika. Jadinya saya nggak heran begitu saya melihat contoh-contoh yang diberikan oleh Pastor Semi. Dan seperti saudara-saudara lihat di dalam fotonya, Gloria Steinman diberikan penghargaan oleh Barack Obama. Yang saya merasa Donald Trump gak akan memberikan penghargaan kepada wanita yang seperti itu. Dan pada saat saya melihat firman Tuhan atau bacaan di Alkitab yang mengatakan, berbahagialah orang-orang yang tabung panahnya penuh karena dia tidak akan dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Bukan saja kita enggak dipermalukan oleh musuh-musuhnya, tetapi orang-orang yang busur panahnya penuh disegani oleh musuh-musuhnya. Di respect oleh musuh-musuhnya. Kalau saya lihat itu di dalam pikiran saya berpikir busur panah itu di dalam semua itu seperti firman Tuhan yang kita miliki, yang penuh semuanya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Iblis, musuh-musuh kita segan terhadap kita, respect kita, tetapi ada bayaran yang kita harus punya atau rela, yaitu kehidupan kita harus berubah, kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab, dengan apa yang kita dengar di dalam gereja kita. Kalau kita dengar firman, baca Alkitab, tetapi kelakuan kita nggak berubah, itu nggak ada gunanya. Musuh kita tetap nggak menghargai kita, tetap menghina atau tidak respect kita. Jadinya firman Tuhan hari ini memberikan kita satu pedoman atau memberikan kita sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita, dan kita harus mengikutinya itu. Saudara-saudara pasti merasa bangga ya, kalau pada suatu hari misalnya orang tua saudara-saudara datang ke rumah saudara-saudara dan bilang, I feel comfortable in this house. Kenapa orang tua saya atau orang tua saudara-saudara bisa merasa comfortable di dalam rumah saudara-saudara? Karena rumah saudara-saudara itu ada Holy Spirit, ada Tuhan di dalam rumah itu. Seperti yang kita dengar pada firman pada hari ini, a house is not necessarily a home. Orang bisa tinggal di istana yang megah, but it's not a home. Can be hell di dalam istana yang megah itu. Can be hell. Di rumah yang megah itu mungkin neraka. Tetapi di rumah yang sederhana, di rumah yang kecil, mungkin that is
heaven, surga. Karena di dalam rumah itu ada Holy Spirit, ada Tuhan. Dan pada hari ini kita melihat kalau firman Tuhan itu sangat penting. Ya, tabung panah itu semuanya itu firman Tuhan. Kalau kita punya itu semua, kita tidak akan mendapat malu. Apabila kita berbicara dengan musuh-musuh kita, musuh-musuh kita malah menghargai kita, segan terhadap kita, karena kita penuh dengan Holy Spirit. Jadi, mari kita saling mendoakan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, bahwa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita, Pastor Semi dan istrinya Peggy, supaya pelayanan mereka lebih dipakai lebih banyak lagi di dalam kehidupan mereka, bahwa di dalam doa saudara-saudara semua, supaya kita semua bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Oke? Dan seperti biasa, untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan seperti yang Pastor Semi kemukakan pada hari ini, bisa mengikuti dalam faithful@gmail.com, atau bisa menghubungi saya yang ingin memberikan cash atau cek, bisa menghubungi saya langsung. Yang memberikan melalui virtual bisa masuk di dalam faithful@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan seperti biasa saudara-saudara, Pastor Semi mengadakan firman singkat yang dinamakan T180 setiap hari yang saudara-saudara bisa ikuti sebagai makanan rohani yang kita perlukan. Saudara-saudara bisa ikut di dalam T180 yang Pastor Semi berikan setiap hari. Dan setiap hari Rabu kita mengadakan virtual praying. Saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual pray kita. Bawa di dalam doa kita semua untuk keperluan, semua doa kita untuk masalah-masalah yang saudara-saudara hadapi, untuk apapun yang saudara ingin bawa di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam virtual pray kita hari Rabu jam 8 malam. Dan kemarin kita mengadakan care group di dalam Zoom yang saya merasa sangat diberkati. Saudara-saudara bisa ikut di dalam Zoom care group kita yang akan diadakan 2 minggu yang akan datang. Oke, di dalam Zoom pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan selanjutnya saya hanya ingin saudara-saudara bawa di dalam doa untuk negara Amerika, bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia dan Israel, dan juga negara-negara yang saat ini sedang berperang melawan COVID-19. Dan seperti biasanya, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Happy Sunday, and again, Happy Father's Day. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan ucapan syukur doa kita. Nanti setelah doa terakhir sebelum ke pintu depan, mungkin boleh ke depan foto sekali lagi semuanya, foto semua. Untuk Father's Day hari ini, jadi ada itunya dokumentasi. Jadi puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama saudara. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat atau teman saudara kami yang lain yang belum sempat hadir. Tuhan juga melawat mereka dan memberkati mereka. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan. Tuhan juga memberkati mereka. Dan biarlah kami semua yang sudah hadir pada hari ini, kami percaya kami pulang membawa berkat dan kuasa yang baru daripada Tuhan. Kami mau berdoa buat keadaan di Indonesia, di beberapa kota yang tingkat COVID-nya sedang kembali naik. Kami berdoa mungkin buat sahabat kami, buat keluarga saudara kami yang masih ada di sana, atau buat siapa saja Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh tercurah, dan seisi negara Indonesia kami berdoa biarlah ada hujan pertobatan, ada perubahan, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Kami berdoa buat negara Israel yang ada masih di dalam gencatan senjata sementara. Tapi kami berdoa biarlah negara ini juga boleh
mendapatkan pertobatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa buat negara kami, negara Amerika, dengan segala sesuatu yang berubah di depan mata kami, dengan nilai-nilai yang semakin merosot. Kami berdoa semua ini Tuhan izinkan, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi negara kami. Dan kami berdoa buat kami semua, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Kami berdoa biar kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam pemagaran oleh pasukan-Mu bermalaikat ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk waktu ke depan ini, di mana California sudah kembali open ya Tuhan. Kami berdoa buat kami semua yang Tuhan yang tinggal di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami ada di dalam pemagaran dan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkan dari segala kecelakaan, dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala sakit penyakit, dari segala niat-niat orang jahat. Kami ada di dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa dengan semua ini kami berdoa biar tidak ada tingkat penyakit yang akan kembali naik ya Tuhan. Tetapi kami juga berdoa buat semua pintu-pintu gereja bisa kembali terbuka, ibadah-ibadah boleh kembali dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa buat semua anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami semuanya ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga semua bapak-bapak yang pada hari ini, biarlah berkat Tuhan juga tercurah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat fellowship kami, dan Tuhan biarlah kami saling memberkati, saling menguatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menaikkan tangan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan biarlah apabila engkau mendengar firman Tuhan, menyimpannya, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, di dalam usaha, pekerjaan, bisnismu. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pemeliharaan dan pemagaran melalui Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.